Kembali di News Pagi, pemirsa, keributan terjadi antara debt collector dengan pengemudi mobil di Medan, Sumatera Utara. Aksi tarik-menarik dan adu mulut pun tidak terhindarkan. Hei, ngaku-ngaku polis itu. Pengemudi mobil SUV berwarna putih terlibat keributan dengan dua pria yang mengaku debt collector di Jalan Brigjen Katamso, Medan, Sumatera Utara. Sebelumnya, pengemudi yang membawa mobil orang tuanya tersebut baru keluar dari minimarket. Namun tiba-tiba diikuti oleh mobil di belakangnya dan langsung dicegat di simpang waspada. Keributan pun makin memanas setelah kedua debt collector menarik kunci mobil. Kemudian pengemudi mobil pun memaksa merebut kunci mobilnya. Aksi tarik-menarik pun terjadi dan kedua debt collector nyaris diamuk massa. Tadi bapak saya lagi ke Indomaret, adik saya di dalam mobil. Nah, mobil saya langsung ditodong sama semua orang. Dia katanya ini mobil leasing. Ini mobil orang tua. Saya bilang sama orang tua aja berurusan, saya nggak tahu apa-apa. Setelah terlibat keributan hampir setengah jam, petugas dari Polsek Medan Kota pun tiba di lokasi dan langsung mengamankan kedua debt collector yang tidak memiliki surat tugas. Sementara itu, pengemudi mobil beserta mobilnya pun juga turut diamankan ke Polsek Medan Kota guna pemeriksaan lebih lanjut. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 orang tewas dalam kecelakaan minibus menabrak warung di Surabaya, Jawa Timur. Sopir minibus diduga dalam pengaruh minuman keras saat kecelakaan terjadi. Terjadi kecelakaan di sekitar area Kediri. Kecelakaan maut terjadi di kawasan Jalan Kedung Doro, Surabaya pada Jumat dini hari. Sebuah mobil minibus menabrak sebuah warung makan hingga hancur dan mengakibatkan 2 orang pengunjung warung meninggal dunia. Pengemudi mobil berinisial MA, warga Kaliangat, Sumeneb, diduga dalam pengaruh alkohol saat kecelakaan terjadi. Saksi mata menyebutkan mobil melaju kencang dan hilang kendali, lalu menabrak warung makan yang berada di tepi jalan. 2 pengunjung warung makan meninggal dunia, keduanya bernama Sugiono dan Sriani, warga Kapas Madia, Surabaya. 4 orang lainnya mengalami luka-luka. Korban meninggal dibawa ke kamar jenazah RSU Dr. Sutomo dan korban luka dilarikan ke rumah sakit William Booth. Usai menabrak, 3 orang penumpang mobil kabur dan sang sopir berhasil ditangkap warga. Dari mana? Dari arah situ? Dari arah selatan mau ke utara. Ya. Orangnya itu habis dugem. Oh gitu. Habis dugem. Nah, Berarti kayak ada mabuk gitu ya? make orangnya. Oh gitu. Nah, Pengemudinya cewek apa cowok, Mas? cowok. Terus gimana, Mas? Yang 3 kabur, yang 1 kena supirnya. Oh, ketangkep ya? Ketangkap. Ini berapa sih, Mas, ini, Mas? Rombong. Rombong warung makan? Warung makan ya? Hancur. Itu rombongnya. Ada berapa, Mas, yang waktu itu, Mas? Yang luka ya hampir 7-6-an. Itu pembeli atau yang lagi? Yang pembeli yang makan. Ya. Yang 1 penjualnya mbak saya. Oh. Yang 2 meninggal, yang dari utara. Saat ini sopir dari mobil minibus telah ditahan polisi untuk proses hukum lebih lanjut. Dari Surabaya, Rahmat Ilyasa, iNews melaporkan. Diduga akibat tabung gas meledak, 2 kafe di Kota Padang, Sumatera Barat ludes terbakar. Meski tidak ada korban jiwa, kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Kobaran api dan kepulan asap membumbung tinggi dari bangunan kafe berlantai 2 di kawasan padat penduduk Nanggalo, Kota Padang, Sumatera Barat, Jumat petang. Peristiwa ini membuat sejumlah warga panik dan berusaha menyelamatkan barang berharga mereka. Selain menghanguskan bangunan kafe, api merambat dan membakar warung rokok elektrik. 8 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi guna memadamkan api. 1 jam kemudian, api berhasil dipadamkan. Kami dari Mako, kami langsung berangkat ke Padang. Lebih kurang sebanyak 10 Padang dengan 70 orang personel. Diduga kebakaran disebabkan oleh ledakan tabung gas dari kafe yang terbakar.
Meski tidak ada korban jiwa, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Kepulan asap hitam masih membumbung dari dalam gudang pabrik makanan ternak di Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi. Sejumlah unit mobil pemadam kebakaran dan ambulans masih lalu lalang di sekitar pabrik di Jalan Kaliabang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi pada Sabtu dini hari. Sebanyak 27 unit mobil damkar dari Kota Bekasi dan Jakarta diterjunkan untuk melakukan pemadaman. Proses pemadaman telah berlangsung lebih dari 9 jam. Api sulit padam lantaran banyak material mudah terbakar. Pemirsa, kebakaran besar melanda pabrik PT Jati Perkasa Nusantara di Kota Bekasi, Jawa Barat. Besarnya kobaran api yang membuat petugas damkar kesulitan memadamkannya. Kebakaran besar terjadi di pabrik PT Jati Perkasa Nusantara atau JPN di kawasan Berikat Preskoli, Jalan Raya Kaliabang Bungur, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Jumat pagi. Pabrik ini bergerak di sektor pakan ternak yang menggunakan minyak sebagai bahan pakan. Menurut warga, api pertama kali terlihat sekitar pukul 5 pagi. Tidak hanya kobaran api, sempat terjadi ledakan yang cukup keras. Tadi jam 6 pagi, jam 6.10, 10 menitan lah jam 6.10. Nah, dia baru meledak langsung gitu. Terus langsung meledak aja. Nah, pas melihat abang mendengar meledak itu, api udah membesar apa? Udah langsung membesar. 27 pemadam kebakaran dari Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi serta daerah khusus Jakarta diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Dari Bekasi, Jawa Barat, tim liputan iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui informasi terkini kebakaran yang melanda pabrik pakan ternak di Bekasi, Jawa Barat, kita bergabung dengan rekan Irfan Hardiansyah. Selamat pagi, Irfan. Irfan, saat ini apakah api sudah berhasil dipadamkan? Ya, baik. Selamat pagi, Arlista, Cikal, dan juga pemirsa mengabarkan langsung di tempat kejadian perkara pabrik yang mengalami kebakaran pada hari kemarin sekitar pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat di Jalan Kaliabang, Kecamatan Medan Satria, Bekasi, Jawa Barat. Dan dari berdasarkan keterangan pihak petugas pabrik, tadi sempat kami menanyakan kepada petugas ini, api berhasil dipadamkan sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia bagian Barat pagi tadi. Dan akibat kejadian kebakaran ini berdasarkan keterangan dari petugas BPBD ini 9 orang tewas. Yang sebelumnya ini dikatakan ada 7 orang tewas, kemudian ada 4 orang luka-luka. Ini 3 diantaranya dari karyawan pabrik, kemudian 1 lagi dari petugas pemadam kebakaran. Dan saat ini seluruh korban ini sudah dilarikan sejak kemarin ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Ini melainkan diantaranya 9 orang yang tewas pada hari kemarin dan 4 diantaranya ini dibawa ke rumah sakit terdekat di sekitaran pabrik. Dan kondisi pada saat ditemukan 9 jasad orang yang ditemukan itu tidak dalam satu lokasi, melainkan ada di beberapa titik, yakni ada di dekat forklift, kemudian juga di jalanan serta di ruang komputer. Dan ini berdasarkan dari keterangan saksi yang pertama kali melihat ataupun mendengar ini dari saksi Ayu mengatakan bahwa mulanya ini terdengar suara ledakan di area produksi pabrik pakan ternak ini. Kemudian juga sebelumnya ini ada beredar video yang menunjukkan banyak karyawan dari PT pabrik pakan ternak ini yang berlarian untuk menyelamatkan diri. Dan hingga saat ini masih belum diketahui penyebab pasti kebakaran yang telah terjadi pada hari kemarin hingga pada pagi tadi.
Namun dugaan sementara ini kebakaran disebabkan oleh ledakan di bagian produksi, kemudian meluas ke area produksi lain ataupun ke area yang lain, yakni pabrik pakan ternak dan juga minyak goreng. Dan ini sedikit tambahan bahwa memang untuk di kawasan pabrik ini sendiri ada 3 pabrik, yakni pakan ternak, kemudian minyak goreng, dan satu lagi ini pakan produksi minyak olahan lainnya. Sementara demikian, Arlista. Irfan, apa yang menjadi kendala petugas pemadam kebakaran untuk memadamkan api di sana, Irfan? Ya, baik, terima kasih Arlista. Berdasarkan keterangan dari petugas pemadam kebakaran, memang ini akses yang menuju ke area produksi ini sangat sulit dilalui karena memang ini area yang terjadi kebakaran ini merupakan area produksi di bagian tengah pabrik, sehingga para petugas ini sulit sekali untuk melakukan pemadaman di area tengah pabrik. Kemudian juga ini ada bahan-bahan yang memang mudah terbakar. Ini ada minyak goreng, kemudian juga ini melainkan bahan-bahan kimia lainnya yang memang ini mudah terbakar, sehingga hingga tadi pagi pukul 4.30 api sudah mulai bisa dipadamkan. Begitu, Arlista. Baik, terima kasih banyak Irfan Hardiansyah melaporkan langsung dari Bekasi, Jawa Barat. Kami masih terus akan mengupdate bagaimana perkembangan terkini pemadaman kebakaran di sana. Selamat bertugas kembali, Irfan. Ya, pemirsa, kita ke informasi selanjutnya di mana 3 orang korban kebakaran PT Jati Perkasa Nusantara masih dirawat intensif di Rumah Sakit Ananda, Kota Bekasi. 2 korban dirawat di ruang isolasi akibat menderita luka bakar hingga 50%. Sementara 1 korban lainnya menderita luka bakar hingga 90% dirawat intensif di ruang ICU. Selain korban luka bakar, 1 petugas damkar juga dilarikan ke rumah sakit karena mengalami sesak nafas akut. Akibat kebakaran ini, sebanyak 9 orang meninggal dunia dengan kondisi mengenaskan dan seluruhnya dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diidentifikasi. Belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran dan dalam penanganan Polres Metro Bekasi Kota. Kita beralih ke informasi olahraga. Pemirsa, Piala AFF 2024 akan digelar pada akhir tahun ini, dan yang menjadi pertanyaan adalah skuad mana yang akan dimainkan pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong untuk mengarungi turnamen. PSSI sendiri menyebut semua keputusan ada di tangan Shin Tae-yong. Timnas Indonesia akan ikut serta dalam Piala AFF 2024 yang digelar pada akhir tahun ini, tepatnya pada 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Pelatih Shin Tae-yong ditunjuk PSSI untuk menahkodai skuad Garuda dalam turnamen antar negara Asia Tenggara ini. Kini yang menjadi pertanyaan adalah skuad mana yang akan dipakai Shin Tae-yong untuk mengarungi turnamen. PSSI sendiri menyebut semua keputusan ada di tangan pelatih asal Korea Selatan itu. Pemainnya terserah Shin Tae-yong. Ketersediaannya silakan. Jadi semua kita kan nggak mau campur-campur, terserah Shin Tae-yong. Dia mau turunin yang mana, terserah beliau sebagai pelatih gitu. Diyakini Timnas Indonesia bakal menurunkan para pemain muda dari U23, sedangkan para pemain keturunan diperkirakan masih bakal menjalani kompetisi masing-masing di klubnya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.